Halo, kali ini saya dan juga tim Solaris baru melakukan instalasi ya di sebuah perumahan yang ada di Kabupaten Kudus. Yuk kita intip apa aja yang dilakukan oleh tim saya. Nah ini tim Solaris baru ini ya kerjain ya. Ini yang dikerjakan itu pertama buat pemasangan inverter sama kabel-kabelnya. Nah ini adalah tim teknisi dari Solaris ya, baru melakukan kegiatan wiring atau proses pemasangan kabel. Pertama yang harus dipasang itu adalah perangkat utamanya, ada inverter. Kemudian kalau udah ini ada pembaikan box. Di sini ada beberapa MCB, kami gunakan MCB AC, MCB DC dan juga SPD gitu. Kemudian di sini juga ada kabel dapnya untuk menghitung kabel ya biar rapi. Nah ini ada juga tempat buat dudukan baterai, kami gunakan baterainya lithium ya, ini Rackmon 4,8 kWh. Nanti kami pasangnya di sana, ditempelkan ke dinding. Kalau ini kami gunakan growatt ukuran 3500 watt gitu. Nah nanti rencananya ini kabelnya ditarik ke atas sana sampai ujung plafon itu, kemudian belok sana gitu. Nanti juga di sana akan dibor ya, karena nanti dilubangi terlebih dahulu buat jalur kabel ke atas dari panel surya. Kemudian nanti lokasi interkoneksinya nanti ada di MCB yang ada di belakang ini. Jadi nanti ada juga kabel dak turun. Kemudian untuk pemasangan groundingnya, karena ini halamannya sebenarnya terbatas ya, di daerah perumahan ini halamannya terbatas. Nanti kami akan cari lahan-lahan di daerah sini ya. Ini nanti keramiknya kami bongkar, kemudian ada tanah, kemudian kami pasang grounding. Ada 2 biji, ada satu grounding buat panel surya, ada satu lagi grounding buat listrikan, dipisah ya teman-teman ya. Nah kalau lokasi pemasangan panel suryanya ada di atas sana. Ini ada kanopi, di atasnya kanopi nggak kelihatan ya dari sini. Nanti akan saya coba carikan dari video lainnya. Di sana nanti ada susunannya, ada ini ya, 4 panel, hadap utara sama 3 panel hadap ke selatan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini dia, kita udah mulai ya proses pemasangan mounting system di atap sisi utara. Nah, ini kebetulan ada pohon juga di sini, nanti bakal kita tebang juga biar nggak terlalu shading ya. Kita tebang sebagian dahan-dahannya. Oke, sekarang kita lanjut ke atap sisi selatan ya. Kita bongkar dulu gentengnya, kemudian dipasangi hook tile atau dudukan khusus buat genteng ya. Untuk pemasangan yang jenis seperti ini tuh menggunakan dudukan khusus teman-teman. Kalian bisa cari di internet, di Tokopedia juga banyak hook tile untuk panel surya. Jadi nanti untuk pemasangan di atas genteng itu tidak membuat bocor ya. Jadi dimasukkan ke celah antar genteng, kemudian dudukannya itu nanti digigitkan ke kerangka dari struktur atap gitu, sehingga penyangganya kuat dan nanti keluarnya juga rapi melalui celah genteng. Nah ini contoh pemasangannya ya. Ini di roofing ke baja ringan yang sebagai struktur dari atap, di roofingkan di sana sehingga kuat. Kalau udah dikaitkan ke struktur atap, kemudian hooktailnya terpasang dengan kencang, kemudian gentengnya kembali ditutup seperti ini ya, kembali ditata sesuai dengan semula. Nah dengan metode pemasangan seperti ini genteng tidak akan menimbulkan celah yang banyak ya, sehingga tidak ada ruang untuk air bisa rembes masuk karena celahnya cukup sempit.
Pirang meter Mas? 100. Terpapat jebo-jebo. Meter papat jebo-jebo. Nah ini syutingnya nyampe sini, 2,5 menitan. Nah ini baru proses wiring ya guys ya. Ini teman-teman teknisi Solaris ini baru wiring. Wiring itu istilahnya adalah menghubungkan kabel-kabel dari MCB ini masuk ke inverter. Nah ini yang dari inverter udah terhubung ya. Ini tinggal kabel-kabel yang untuk ke MCB-nya. Nah begini tampilannya. Itu yang MCB yang paling kiri itu buat AC in, buat yang kanannya itu AC out atau ke yang tengah itu MCB DC ya, dari panel surya, dan yang samping kanan oranye itu adalah SPD atau switch protective device buat penangkal petir. Kabel ground ibu 4 mili sampai iki tapi sing iku nggih. Ya iku makanya aku kabel sing rada larang tak go ning dhuwur sing butuhe luwih ngono. Ayo tekan nak atas sing Perlu disolder ora? Nah ini proses masukkan kabel ke dalam konduit. sing kono. Antara tembok karo kabel. Itu baru punya nasi ini antaranya ini dulu kayak itu Mas. Iya sekalian. Proses pemasangan grounding. Nah ini detail keramik ya buat jalur rapi. Ini masuk pipa fleksibel, ini pipa konduit. Jadi semuanya masuk konduit ya, jadi rapi nanti. Oke, kita di hari 2 pemasangan ya. Ini udah ada beberapa progres yang dilakukan oleh tim Solaris. Nah, mari kita cek satu-satu ya. Nah ini pertama untuk komponen utama baterai ini udah terhubung semuanya, udah dinyalakan juga baterai sama inverternya, combiner boxnya juga udah terpasang. Nah ini sementara untuk panel suryanya masih belum dihubungkan karena masih menunggu pengiriman ya, belum terkirim, nanti akan dipasang setelah pengiriman tiba.
Nah ini untuk inverternya udah terhubung dengan jaringan PLN dan juga baterai. Jadi ini kondisinya PLN ini digunakan juga untuk ngecas baterai, dan dari PLN ada juga yang digunakan bypass ke beban begitu. Nah ini nanti akan berbeda kalau udah ada panas surya, nanti diatur untuk pengecasan dan juga pembebanannya nanti langsung menggunakan dari panas surya. Nah ini baterainya. Baterainya ini kondisi SOC-nya 87% ya, hampir penuh. Nah, kemudian untuk pengkabelannya ini menggunakan kabel DAC. Nah, kemudian ada juga combiner box di sini ya, rapi. Ada MCB buat input PLN, buat output ke beban, MCB DC dari panas surya, dan SPD buat grounding. Nah, ini semuanya dirapikan menggunakan kabel DAC ke sana. Nah, kemudian dari sana itu ada yang dikeluarkan ya, ada yang keluar itu nanti buat ke grounding sama dari panas surya yang atas, ada juga yang ke bawah. Ini buat interkoneksi ke meteran PLN. Jadi di sini adalah kunci dari pemasangan menggunakan metode PLTS hybrid dari meteran existing. Ini nanti MCB-nya yang sebelum masuk ke jaringan rumah biasanya perlu dilepas dulu ya. Jadi dari MCB yang ke inverter, output dari inverter itu disambungkan menggantikan input dari KWH meter yang sebelumnya, dan dari KWH meter ini nanti disambungkan langsung ke MCB yang nantinya masuk ke dalam inverter. Jadi nanti semua sistem kelistrikan itu terpusat dari inverter yang ada di sana ya, mau itu dari PLTS, kemudian baterai, PLN, semuanya terhubung dalam satu pintu menggunakan inverter. Dan untuk inverter jenis grow watt itu udah ada fitur zero export, jadi tidak perlu ada ATS eksternal seperti itu. Nah, kemudian untuk jalur groundingnya ini kita lihat sudah terpasang dengan rapi ya, kita menggunakan kabel. Ini udah terpasang di sini. Proses pemasangannya tadi sudah dilakukan, kemudian ini di semen sehingga dia rata dengan tanah dan terisolasi dari dunia luar. Oke, lanjut dari berikutnya kita akan lanjutkan untuk pemasangan panas suryanya. Hari ketiga kali ini kita melakukan pemasangan panas surya ya. Ini panas suryanya diangkat-angkat, mulai ditata-tata seperti ini di atas genteng. Ini dia contoh hasil pemasangannya ya. Ini rapi semuanya sejajar, menggunakan grounding lock dan juga hand clamp di ujung. Nanti dikasih kabel. Kabel-kabel ini sudah nyambung semuanya, nanti tinggal sisa buat koneksi ya. Nah ini dia hasil pemasangan ya, panel surya di atas dari genteng. Nah ini kelihatan rapi sekali. Oke, sebentar saya ganti kameranya. Nah ini dia hasil pemasangan panel surya di atas genteng. Oke, kali ini tim Solaris sudah beres ya pemasangan panel surya di atas, dan juga proses pengkabelannya juga udah beres. Ini dia tampilannya panel suryanya ya. Sudah tertata. Ini tim teknisi baru pada membereskan perapian kabel-kabel menggunakan kabel konduit. Nah ini kalau yang di belakang saya. Ini ada bangunan di belakang tapi masih aman ya, nggak kena shading sama sekali. Ini posisinya bulan Januari dan posisi matahari itu cenderung ke arah selatan dan sana adalah selatan. Nah namun di sini ada bangunan di samping ini nggak kena shading, jadi alhamdulillah pas sesuai dengan hasil simulasi yang kami lakukan kemarin. Hanya saja ya idealnya sebenarnya tidak terlalu mepet-mepet harusnya, cuman karena kondisi lokasinya adanya seperti ini, jadi kami usahakan tetap terpasang dan juga tetap bisa berjalan dengan optimal ya.
Ini dia hasil pemasangannya. Menggunakan grounding look ya ini ya. Dia juga dipasangi kabel conduit. Oke, siang hari ini tim Solaris sudah beres ya pemasangan PLTS di atap. Nah, langkah berikutnya dari kami itu udah melakukan interkoneksi ya dari PLTS langsung masuk menggunakan MCB menuju ke inverter. Nah, ini tampilan dari inverternya. Saya coba ganti kamera dulu. Nah, ini adalah tampilan dari inverternya ya. Ini nampak udah ada indikator dari logo panel surya di sini, udah ada jaringannya. Ini langsung masuk ke inverter, digunakan juga buat ngecas karena ini baterainya udah full juga. Ini bahkan baterai juga digunakan untuk menyuplai beban ya gitu. Nah, ini terbaca voltase dari panel suryanya 330, baterainya 49. Beban yang digunakan adalah 10% atau sekitar 350 watt. Nah, ini dari panasnya udah kelihatan penghasilannya saat ini adalah 1,9 kWh, 0,9 ampere. Oh, ini dari panasnya penghasilannya ini 300. Karena ini pukul 3 sore ya, dan kondisinya nggak terlalu cerah. Jadi penghasilannya pada pukul 3 sore ini hanya sekitar 200. Ini juga menyesuaikan dengan watt yang berjalan. Seandainya ini wattnya ditambah, panasnya masih bisa menghasilkan lebih, dia akan ngikut naik juga. Begitu. Nah, ini kondisi baterainya udah 99% gitu. Nah, overall udah beres ya teman-teman untuk instalasinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baterai sudah terpasang, inverter dan juga setting wifi nya juga udah, combiner box juga udah terpasang. Oke, sekian dulu video kali ini, kita sambung di video berikutnya.